saya dari Poli Penyakit Dalam diarahkan ke Poli Gizi untuk menanyakan menu konsumsi setiap hari terkait penyakit hepatitis B. Sebelumnya Ibu namanya siapa ya? Ririn, Ririn. Rumahnya di daerah alamatnya? di alamat lengkap Iya. Jalan Pedodanan 1, RT 1, RW 1, Desa Pedodanan, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor. Sekarang usianya berapa Ibu? 28 tahun. Oh, sebelumnya saya boleh nanya berat Ibu berapa? Berat badan sekarang? Berat badan saya 52 kilo, 52 kg. Terus tinggi badannya? 154 cm. Memang Ibu awal mula terkena penyakit hepatitis B itu seperti apa, Bu? Awalnya tuh nggak tahu sama sekali kan kenapa bisa kena hepatitis B. Pertama tuh kejadian itu dimulai saat tes kehamilan. Kalau misalnya hamil itu kan biasanya disuruh cek HB, terus penyakit menular, terus kemudian protein di urin. Nah, terus itu sekitar saat saya hamil 4 bulan. Terus kemudian saya cek di puskesmas, pas udah tahu hasilnya dikasih tahu kalau saya HBsAg-nya positif. Pertama saya bingung HBsAg positif, ternyata dikasih tahu kalau HBsAg positif itu berarti kena penyakit hepatitis B. Kaget sih, kok bisa gitu ya saya punya penyakit hepatitis B, karena setahu saya hepatitis B itu adalah salah satu penyakit menular seksual kan. Terus kemudian akhirnya bingung, terus takut juga, galau juga sempat karena takutnya berimbas ke janinnya. Akhirnya cek lagi karena awalnya nggak percaya, karena saya masih berpikir positif, saya mikir mungkin di lab ini ada kesalahan mungkin, karena kita kan saya pribadi kan mikirnya nggak mau gitu kan ada penyakit itu. Kalau memang saya sendiri yang kena sih nggak apa-apa, saya kan khawatirnya karena saya lagi hamil. Akhirnya saya cek lagi lah ke laboratorium, beda rumah sakit tapi klinik, posisinya di situ klinik. Terus akhirnya ternyata hasilnya sama, ketemulah sama dokternya, konsultasi. Kebetulan kita belum ketemu sama dokter penyakit dalam, dan juga kita belum ketemu sama dokter objinnya, tapi ketemu sama dokter umum yang menurut saya walaupun dia dokter umum tapi dia berkompeten lah gitu untuk penyakit-penyakit ini. Terus akhirnya kita konsultasi, ditanya kenapa, sebelumnya pernah diinfus nggak pernah, sebelumnya pernah masuk rumah sakit nggak pernah, saya bilang. Terus suaminya udah dicek belum, karena biasanya kalau penyakit menular seksual kalau istrinya terinfeksi biasanya suaminya juga terinfeksi. Akhirnya diceklah suami saya, hasilnya negatif. Nah, kata dokter mudah-mudahan aja hasilnya negatif, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Terus kemudian dokternya juga agak bingung kok bisa suaminya negatif, karena biasanya kan satu paket kayak gitu. Akhirnya kita ambil langkah, suami saya divaksin, langsung divaksin Hyper B di situ. Terus saya belum konsumsi obat-obatan, belum mulai proses pengobatan karena posisinya saya masih hamil. Dokter itu menyarankan kalau belum boleh nih kayaknya minum obat gitu. Terus akhirnya saya harus gimana dok gitu. Coba konsultasi lagi ke objinnya, karena sebelumnya memang ke objin itu cuma sekedar USG aja, belum sampai konsultasi itu, karena memang posisinya pas 4 bulan itu baru cek labnya semuanya.
akhirnya ketemulah sama dokter objinnya. Terus saya ceritain saya HbA1c-nya positif, terus gimana sama anak saya kayak gitu. Terus kata objinnya nggak apa-apa sama anak ibu, karena setahu saya kan kayak penyakit HIV, kalau ibunya kena HIV anaknya itu udah pasti kena HIV. Tapi di sini kata dokternya enggak, kalau hepatitis B kalau ibunya kena anaknya bisa nggak kena, hanya saja saat melahirkan harus divaksin HIV B langsung sebelum 24 jam, dan proses melahirkannya pun harus disesar, nggak bisa normal kayak gitu. Terus habis itu ya udah tuh kan ditanya, saya nanti akan seperti apa, saya kedepannya seperti apa. Kata dokternya nggak apa-apa, tenang aja kayak gitu. Nanti bisa mengkonsumsi obat setelah melahirkan, karena kalau masih hamil khawatir nanti berinfeksi pada janin, terganggu sama janinnya, karena obat itu kan obat keras kan kayak gitu. Terus akhirnya saya kan kalau lagi waktu hamil itu periksanya nggak hanya ke objin aja, ke puskesmas juga, ke bidan juga, sama ke objin juga, karena awalnya niatnya kan akhirnya mau normal kan. Terus akhirnya saya disarankan untuk urus-urus semuanya, karena harus disiapkan juga vaksin HPV-nya. Saya konsultasilah ke dokter objin yang ada di salah satu rumah sakit di sekitar sini, karena memang kata bidan desanya disarankan saya itu nggak boleh kalau konsulnya di objin klinik, itu harus di rumah sakit besar. Akhirnya saya pilih salah satu rumah sakit di daerah sini, ketemu sama objinnya, saya ceritain lagi kondisi yang sebenarnya. Terus dia bilang nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa, bayinya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ya itu ibu lahirnya harus sesar, nggak bisa normal kayak gitu. Terus juga saya tanya ke dokter sebelumnya, kalau seandainya saya lahir terus boleh nggak saya menyusui, karena saya sebelumnya juga pernah sempat sharing sama bidan yang setiap bulan saya periksa, katanya kalau bisa jangan campur, maksudnya nggak boleh ASI campur sufor, kalau mau ASI ASI aja, kalau mau sufor aja. Kata dokter nggak apa-apa sebenarnya, cuma saya pribadi nggak yakin gitu, karena hepatitis B itu setahu saya kan menularnya lewat cairan kan, seperti itu. Jadi saya daripada saya ambil resiko nanti bayinya terinfeksi walaupun sudah vaksin HPV, ya udah akhirnya saya nggak menyusui, saya nggak kasih ASI eksklusif, jadinya dari awal dia lahir sampai sekarang kasihnya support kayak gitu. Nah saya kan bingung ya, setahu saya kalau hepatitis B itu hatinya kan yang diserang, terus saya nggak merasa apa-apa, saya nggak merasa ada gejala apa-apa, dicek juga nggak kuning kayak gitu-gitu. Terus saya nanya sama dokter bisa ya kayak gitu, memang kayak gitu kalau hepatitis B, katanya kayak gitu. Jadi orang kelihatannya sehat tapi bisa aja dia terinfeksi hepatitis B kayak gitu. Terus saya juga nanya ke laboratorium, kok bisa ya gitu, emang ada nggak di rumah yang kena hepatitis B? Dulu banget sih, saya bilang 7 tahun yang lalu kakek saya pernah terinfeksi hepatitis B, tapi kata dokter laborannya kayaknya nggak mungkin deh, karena biasanya orang yang kena hepatitis B kalau misalnya seandainya dia terinfeksi 2 atau 3 tahun itu udah kelihatan gejalanya gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga saya nggak tahu itu tuh asalnya dari mana gitu, atau kan mungkin saya waktu makan di luar atau kayak gimana tuh nggak bener atau gimana, kemungkinan bisa aja terserangnya di situ tuh. Memang kalau hepatitis B itu
dia tuh ada yang tidak ada ciri-ciri terkenanya, tapi ada juga yang ciri-ciri terkenanya seperti kayak mual, muntah, seperti itu. Nah, tidak hanya lewat cairan, sebenarnya dari makan juga bisa menyebabkan terkena hepatitis karena kan dia virus ya. Nah, terus makannya itu seperti makan-makan yang banyak mengandung pengawet, mengandung MSG, pokoknya zat-zat yang berbahaya. Ibu sebelum hamil tuh sering nggak makan makanan yang kayak memiliki kandungan pengawet gitu yang berbahaya, makanan instan seperti itu? Sering sih waktu SMA tuh, karena memang saya waktu itu jarang makan nasi, kayak kurang terlalu ini ya sama makan nasi, jadi kebanyakan tuh kayak makan mie instan gitu kan. Apalagi waktu masih sekolah SMA tuh suka makan mie instan, waktu kuliah juga suka makan kayak bakso, mie ayam, kayak gitu-gitulah makanannya memang. Terus nih mungkin dari kebersihan hygiene sanitasi di tempat makan yang ibu makan, karena virus HIV itu dia masa inkubasinya itu sekitar 7 hari. Jadi mungkin ada orang terus dia nyucinya nggak bersih, virusnya lagi masa inkubasi, bisa aja terkena seperti itu. Terus ibu udah tahu belum kalau makanan yang boleh dikonsumsi sama yang nggak boleh dikonsumsi seperti apa? Masih jauh ini sih belum, tapi waktu itu pernah searching aja kalau makanan yang harus dikonsumsi atau yang tidak boleh dikonsumsi kayak gitu. Tapi untuk detailnya saya belum tahu. Nah, kalau untuk sebenarnya sih yang penting kita ini ya namanya kebiasaan hidup kita, pola hidup kita tuh harus sehat, bersih kan. Terus kalau makanan sih semuanya boleh, cuma hindari makanan yang mengandung pengawet, yang instan seperti itu. Terus yang paling utama sih kita harus menjaga pola makan ya, karena pola makan itu bisa berdampak, kalau pola makan kita buruk bisa berdampak ke semuanya, nggak cuma sakit hepatitis, sakit yang lain juga pasti berdampak. Tidak hanya makanan yang instan yang mengandung pengawet, ini juga tuh nggak boleh makan makanan yang alkohol, ataupun minuman yang mengandung alkohol, terus kopi yang kental, sama kurangi garam, karena itu bisa berdampak tidak cuma hanya ke penyakit hepatitisnya, tapi juga bisa berdampak ke tekanan darah yang bisa menyebabkan ke semua penyakit tersebut. Ibu sekarang mau konsumsi obat atau tidak? Iya, mau konsumsi obat. Tapi obat itu udah anjuran dari dokter? Iya, resep dari dokter. Udah hampir 2 tahun. Udah sempat cek juga, udah 2 tahun konsumsi, sempat cek juga ternyata masih positif. Tapi untuk yang sekarang sih belum cek lagi. Saya sih berharapnya mudah-mudahan negatif. Iya, karena hati itu dia tuh tempat metabolisme, salah satu organ besar ya, tempat metabolismenya zat-zat gizi, jadi kita harus menjaga. Makanya mulai sekarang ibu pola hidupnya harus, lifestyle-nya harus benar-benar dijaga, pola makannya, karena itu yang bisa menyembuhkan penyakit itu dari diri kita sendiri. Ada yang mau ditanyain? Untuk kecukupan gizi Ya. setiap harinya itu kira-kira saya harus lebih banyak mengkonsumsi apa? Kalau kecukupan gizi itu bukan lebih banyak, kita tuh harus seimbang, jadi antara protein, karbohidrat, lemak, dan energinya tuh harus cukup. Yang penting hindari makanan, pokoknya garamnya nggak boleh banyak, nggak boleh sering-sering minum kopi seperti itu. Jadi
Jadi sebenarnya makan apa aja boleh ya, asal jangan yang terlalu banyak yang instan dan ada pengawetnya gitu ya. Masak sendiri aja gitu. Ada yang mau ditanya lagi, Bu? Sudah cukup. Oh, kalau udah cukup, saya cuma berpesan ibu harus pola makannya harus seimbang ya ibu. Terus kebersihan sama lifestyle-nya harus dijaga